Selamat pagi, Dokter Adib. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, sehat, Dok? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dokter selalu sehat. Nah, Amin. kita seperti biasa akan ada dua bagian. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan netizen yang sudah masuk dan sudah kami seleksi dari Instagram. Nanti jeda untuk kemudian menjawab pertanyaan melalui telepon interaktif. Yang pertama nih, Dokter Adib, dari netizen dari IG @kristokas_aramang. Pertanyaannya, apakah COVID-19 dapat menular lewat hembusan nafas dari seorang pasien yang positif ke orang yang belum memiliki COVID-19, Dokter Adib? Ya, itu yang paling beresiko. Jadi hembusan nafas atau dengan droplet karena kita berbicara di dalam jarak yang dekat. Ya, 1-2 meter itu yang potensi yang lebih banyak bisa menularkan. Gitu. Ya, kenapa harus ada physical distancing lebih dari 2 meter itu adalah salah satu tujuannya untuk itu. Jadi memang kita harus menjaga jarak dan kita kan tidak tahu nih orang ini positif atau bisa juga OTG atau orang tanpa gejala. Jadi menjaga jarak dan menggunakan masker itu kewajiban sudah ya. Betul, itu yang paling utama karena bisa mengeliminasi penularan hampir lebih dari 80-90%. Oke, baik, saya ke pertanyaan kedua, Dokter Adib, dari @mandamindi_3108. Apakah ada kemungkinan kita tertular COVID-19 di restroom, terutama dengan kloset duduk? Apakah kloset duduk sudah cukup bersih kalau saya semprot dengan toilet seat spray yang biasa dijual di apotek-apotek atau toko kesehatan? Dokter Adib. Ya, jadi memang kalau di restroomnya sendiri, si faktornya kalau mamanya itu bisa dijaga kebersihannya sih tidak ada masalah. Walaupun di dalam penelitian ditemukan juga virus itu di feses ya, di kotoran manusia. Sehingga yang paling utama sebenarnya adalah kebersihan di toiletnya itu. Sehingga petugas-petugas kebersihan servis yang di restroom ini menjadi bagian penting sebenarnya untuk mencegah penularan dari sisa-sisa kotoran yang ada. Jadi tetap ya, kita... Kalau umpamanya kita memakai membersihkan itu lebih baik lagi, saya kira itu lebih baik lagi sebagai upaya untuk preventif untuk supaya kita tidak tertular juga. Ya, jadi apapun kita upayakan untuk membersihkan lagi karena itu toilet umum begitu kan, selalu kita bersihkan. Tentu kita juga harus hati-hati ketika membersihkannya. Baik, terima kasih Dok, dimengerti bahwa kita memang harus menjaga kebersihan itu dimanapun. Pertanyaan berikutnya dari netizen adalah dari @meriska_tan. Dokter, apakah ada orang yang meninggal murni benar-benar karena COVID-19 tanpa ada penyakit bawaan? Pertanyaan kedua, bagaimana bisa kita mendengar dokter yang sudah paham mengenai COVID, memakai APD lengkap, masih bisa terkena dan kemudian meninggal karena COVID-19? Nah, ini mungkin pertanyaan kedua, dokter bisa jelaskan sebenarnya tenaga medis itu jika terkena karena apa? Silakan, Dok. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi kalau yang murni ada. Jadi ada responden istilahnya itu kita penelitian tapi sampelnya masih belum secara keseluruhan dari total pasien yang terkonfirmasi positif gitu. Tapi dari pasien yang terkonfirmasi positif itu ada sekitar 2.500-an responden di center-center di itu rumah sakit rujukan. Diambil sampel bahwa ada juga yang disebutkan di situ adalah faktor tunggal. Jadi istilahnya itu dia murni bukan karena faktor komorbid gitu. Jadi ini artinya tetap menjadikan indikasi bahwa tidak serta-merta bahwa yang bisa terkena COVID itu hanya yang punya faktor komorbid saja. Faktor komorbid atau faktor penyakit penyerta, faktor usia itu mempertinggi atau meningkatkan resiko penularan dan resiko efek daripada virus COVID itu. Dok, kemudian yang kedua, sebentar Dok, saya sedikit menyambung mengenai kalau ada orang yang bisa meninggal dunia karena COVID-19 karena murni, itu biasanya karena apa? Karena kan kita juga mendengar bahwa COVID-19 ini sebenarnya seperti flu biasa, maka banyak yang punya penyakit penyertalah yang kemudian sampai fatal begitu. Kalau murni betul-betul karena COVID-19, apa yang kemudian terserang dan kemudian membuat fatal hingga meninggal dunia, Dok? Ya, jadi problem yang paling utama terjadi di dalam COVID ini adalah menyerang paru-paru. Gitu.
kerusakan paru-paru yang secara cepat, ya, terus Ya. kemudian progresif itu yang kemudian mempengaruhi ada mekanisme-mekanisme yang kemudian terjadi secara fisiologi yang itu kemudian membuat gangguan pernapasan atau kegagalan pernapasan. Gitu. Nah, di situ fatalnya. Baik, dimengerti. Pertanyaan kedua tadi dari Meriska _Tan, mengapa dokter yang sudah dalam persepsi publik kan sudah kalau di rumah sakit APD-nya lengkap kalau tenaga medis, ternyata kok masih bisa terpapar COVID-19, Dokter Adib? Ya, jadi dari hasil penelusuran kita atau investigasi awal dari tim yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia, itu beberapa faktor utama yang terjadi karena kasus-kasus yang terjadi di teman-teman kami itu lebih banyak bukan terjadi di mereka yang bertugas di rumah sakit rujukan. Lebih banyak mereka yang bertugas di rumah sakit non rujukan. Kemudian ada 3 faktor utama yang kemungkinan bisa terjadi. Salah satunya memang problemnya di APD. Tapi di APD ini pun kalau kita tahu bahwa saat ini memang sudah terfasilitasi. Tapi ada kemungkinan adalah kepatuhan di dalam memakai APD itu bisa juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah standarisasi fasilitas kesehatannya. Karena kita tahu bahwa kita bekerja di fasilitas kesehatan yang banyak tidak terfasilitasi dengan ruangan tekanan negatif contohnya. Kita bekerja di poli yang tertutup dengan AC. Kita bekerja di ruang operasi yang juga tertutup namanya dengan AC tanpa ada tekanan negatif dan HEPA filter. Nah ini yang kemudian kita minta bahwa pada saat kita mau melangkah mempersiapkan kondisi saat ini, maka kita harus juga minta rumah sakit memfasilitasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tekanan negatif dan HEPA filter tadi. Kemudian faktor yang lain adalah tentunya adalah kemungkinan faktor kelelahan yang bisa terjadi sehingga harus ada pengaturan frekuensi, jaga shift, kemudian frekuensi layanan ini juga kemudian termasuk juga harus ada melakukan filter menapis pada teman-teman sejawat kami yang mempunyai faktor komorbid dan faktor usia untuk kemudian mendapat pemantauan di dalam melakukan pelayanan. Baik, ya mudah-mudahan ini menjelaskan bahwa yang menggunakan APD atau ketika di dalam rumah rujukan sih ternyata sedikit yang terpapar begitu. Baik, Dr. Adib, terima kasih untuk jawaban terhadap para netizen kami yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram Sapa Indonesia. Kita jeda, Dr. Adib setelah ini akan menjawab line telepon interaktif yang sudah mulai masuk di Sapa Indonesia untuk tanya jawab COVID-19. Kami segera kembali.